Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa lana bi sahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin para bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat pemerintah, anggota TNI AU yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus sama-sama kita muliakan. Kita taati sam'an wa ta'atan dalam bahasa pondok pesantren. Orang tua kita, Bapak Jenderal Asril Samani, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diperbanyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat pada Nabi salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar lebih semangat lagi, kita baca sholawat dulu ke Bapak dulu ya, Bapak. Jadi selesai, serius, santai. Jangan terlalu tegang juga, Pak. Kita baca sholawat, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negara kita ini paling unik, Pak, Ibu. Di negara-negara lain beda dengan kita. Ini peringatan Maulid dari pelosok desa dan kecil sampai ke istana. Itu diperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat itu negara kita, hebat. Maaf, coba Bapak pergi ke negara lain, tidak ada seperti di Indonesia. Benar apa? Pisang goreng itu tidak ada. Adanya di Indonesia. Kita sholawat, mudah-mudahan Bapak-bapak ibu-ibu hafal ya. Kalau hafal, dikeluarkan saya suara, tidak apa-apa. Gak usah malu, gak usah takut. Sholawat, barang siapa yang membaca sholawat sekali saja, insyaallah diampuni segala dosa yang Allah Subhanahu wa taala. Hafal ya Pak, insyaallah ya, nanti diikuti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi rahatil athyar tashru fi layalil mawlidi wa barikum nur yabdu limawadi ahmadi rahatil athyar tashru fi layalil mawlidi wa barikum nur yabdu limawadi ahmadi wa barikum nur
Abdul Muttalib kakeknya dulu. Abdul Muttalib kakek Abu Thalib pamannya Khadijah istri tercinta Fatimah Khadijah istri tercinta Fatimah putri semua dari Quraisy ternama itulah kisah sang Rasul yang penuh duka itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka penuh anak-anak kecil pakai apa? Bapak Ibu semuanya hafal, cuma lupa. Orang lupa itu biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi orang hebat di dunia. Itu tidak melihat ayah andanya Bapak Ibu. Beliau tidak melihat semasa hidupnya, tidak melihat ayah andanya. 2 bulan di kandungan wafat ayah tercinta. Dalam kandungan 2 bulan ibunya Siti Aminah wafat. Siapa? Ayahnya beliau wafat. Jadi lahir beliau tidak melihat tuh wajah ayah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memang sudah tentukan, Allah sudah gariskan menjadi pimpinan dunia. Diberikan kesulitan dari semenjak lahirnya. Enggak moro-moro ibu bapak, moro-moro tahu nggak? Kalau bahasa Betawi kunjung-kunjung, bahasa Jakarta. Tidak langsung jadi orang hebat itu instan naik menjadi jenderal, tidak, betul Pak? Harus melalui pahit dulu, susah payah. Inilah memang proses yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar Pak, belum juga naik-naik pangkat ini. Sabar. Yang penting etos kita kerja pribadi itu kita kuatkan. Secara pribadi, personal, kita kerja dengan pimpinan, kita mengabdi kepada negara, kita tunjukkan secara personal. Tapi insya Allah sedikit akan naik jabatan kita. Betul? Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah karya Sayyid Abdul Rahman di dalam kitab Ad-Dibai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hadits Tsani Al-Abra ibn Yasar Al-Ka'bil Akbar Qala allamani Abi Tawrat illa sifran wahidah kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sudur falamma mata Abi fatahtu Fadidan fihi nabiyyun yahwiju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Paham? Ibu paham? Insya Allah. Hadis yang kedua menerangkan ada sebuah kisah keluarga Yahudi. Satu buah keluarga ini orang Yahudi, Pak. Bapak dan anak sedang belajar kitab Taurat. Belajarlah seorang anak ini kepada bapaknya kitab apa namanya? Taurat. Bangsa Yahudi. Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Belajar kitab Taurat sampai hatam.
selesai, habis. Illa sifran wahidah, kecuali satu lembar tidak diajarkan oleh ayahnya. Anak tersebut tidak diajarkan oleh ayahnya. Disimpanlah satu lembar tersebut di dalam sebuah kotak, sebuah peti, dikunci sama ayahnya. Falamma mata Abi Fatahku, tatkala ayahnya meninggal dunia, ayahnya wafat, anak tersebut membuka peti tersebut, kotak tersebut. Ini kisah di zaman Bani Israel. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhirus zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Satu lembar tersebut, Pak, Ibu, ini isinya apa? Di sana tertulis, termaktub, akan muncul, akan dilahirkan nanti di akhir zaman seorang nabi yang bernama Muhammad, dilahirkan di kota Mekah, dihijrahkan ke kota Madinah, dan kerajaannya merambat ke seluruh negeri Syam. Negeri Syam banyak, Pak. Libanon Syam, Palestina Syam, Syria Syam, Irak Syam, banyak, lebar, luas kerajaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi keluarga Yahudi ini sudah digambarkan jauh beribu-ribu tahun sebelum Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Musa alaihissalam hingga ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berapa ribu tahun, tapi sudah tertulis di sana nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita, Pak Ibu, beruntung kita menjadi umat baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi Musa, Pak, Nabi Musa, Nabi Adam, penciptaan manusia pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebelum diciptakan Nabi Allah Adam, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tercantum. Suatu ketika Nabi Allah Adam kesepian, Bu. Nabi Allah Adam kenapa? Kesepian. Nggak punya apa? Nggak punya teman. Hidup di surga bagaikan hidup di dalam rumpung arangan, apa namanya? Sarang burung. Di surga hidupnya Nabi Allah Adam enak, mau apa aja tinggal ngambil, tinggal mau ini di hati ada. Tapi kesepian. Diciptakanlah seorang permaisuri pendamping hidup bernama Siti Hawa melalui tulang rusuk Nabi Allah Adam. Diciptakanlah Hawa. Untuk apa? Menemani Nabi Allah Adam. Tatkala diciptakan Siti Hawa, Nabi Allah Adam ini sudah langsung aja, Pak. Sudah apa? Langsung aja. Mau dipegang, mau dijamah sama Nabi Allah Adam, dilarang sama Allah. Adam, tunggu dulu, jangan main pegang-pegang aja. Belum apa? Belum halal, dihalalin dulu. Ya Rabb, dengan apa aku menghalalkan? Kata Nabi Allah Adam. Nabi Allah, malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan untuk membawa sholawat. Namanya ini sholawat Jibril. Dikatakan sholawat apa, Bu? Sholawat Jibril. Diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk menjadi apa? Mahar pernikahan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Mahar berbentuk sholawat. Namanya ini sholawat Jibril. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengamalkan silakan. Satu hari satu malam, tiap malam 1000 kali aja baca sholawat ini.
Kuat Pak 1000 kali? Insya Allah 1000 mah kecil, cuma 10 menit Pak. 1000 kali itu cuma 10 menit. Bapak Ibu baca pendek. Apa mahar Nabi Allah Adam? Sallallahu ala Muhammad. Itu saja. Ini mahar. Mahar Nabi Allah Adam kepada Siti Hawa berbentuk sholawat sallallahu ala Muhammad. Apa ya? Apa ya? Insya Allah cuma gitu doang, kecil itu. Sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa Bapak amalkan, apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang kita inginkan, hajat kita, insya Allah Allah kabulkan. Syaratnya 1000 setiap hari dan istiqomah. To be continue khairu min alfi karomah. Gitu Pak. To be continue khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita ngamalin yang sedikit-sedikit aja, yang kecil-kecil aja, nggak usah yang banyak-banyak, karena tugas kita juga banyak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah baginda Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa suami istri dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar daripada kepribadian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak seujung kuku kita bisa mengambil tauladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak bisa mengambil seluruhnya, betul Pak? Betul Ibu? Tidak bisa. Kalau dikatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang presiden, beliau adalah pengurus daripada mengurus kenegaraan. Kalau dibilang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pebisnis, beliau dari sejak remaja sudah berdagang kepada Siti Khadijah, membawa dagangan daripada istri beliau yang bernama Khadijah. Pebisnis ulung. Ini pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak ada? Seluruhnya ada. Menjadi orang yang sulit kehidupan, Rasulullah sejak dilahirkan tidak melihat wajah ayahanda. 6 bulan umurnya ditinggalkan oleh ibunya, hidup diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesulitan-kesulitan apa yang tidak ada di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah berikan beliau menjadi pimpinan seluruh umat manusia. Wa ma khalaqul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi kasih sayang ke seluruh alam dunia. Ibu, bapak, alam dunia ini isinya apa saja? Manusia saja? Tidak. Ada hayawan, ada tumbuh-tumbuhan, seluruh alam ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misinya membawa kedamaian dunia, menjadi kasih sayang, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya di Indonesia, Bapak Ibu, alhamdulillah negara kita ini, alhamdulillah dari berbagai bangsa, suku, ras, banyak sekali di negara kita, tetapi kita dipersatukan oleh Pancasila. Betul Bu? Berbahagia, kita beruntung berada di Indonesia. Saya teringat, maaf, saya kuliah di Libanon Bu.
Libanon itu negara konflik, ya Pak, Bu, dikit-dikit perang, dia pasti Pak. Setiap hari ini Turki tidak pernah lepas dengerin nangis kapal, Bu. Oh itu di Libanon. Masya Allah, ini bagaimana mau belajar saya ini setiap hari dengar begini. Mau keluar dari kampus nggak boleh. Mahasiswa begitu Pak, kalau di bedah mahasiswa. Nah, mahasiswa nggak boleh keluar melihat pemandangan indah. Libanon itu kalau boleh dibilang Balinya Timur Tengah, Balinya adanya di Libanon. Suasana alamnya 5 menit naik ke gunung, 5 menit turun ke laut, 5 menit, cuma 5 menit, indah. Wanita Papua, nggak usah di Papua, cuantik. Seluruh Timur Tengah itu kalah dengan Libanon, cantiknya Libanon. Itu guru saya, pertama saya tiba di airport langsung masuk ke rumah guru. Itu ditanya sama guru, min aina antum? Apa artinya? Dari mana kalian? Kita jawab itu 7 orang, 1 wanita. 7 orang itu 1 wanita. Itu serentak Pak jawabnya. Kita nggak pernah itu ngomong-ngomong nanti kalau kita pernah. Tapi pas ditanya begitu kita serentak jawab. Nahnu min Indonesia, begitu jawabnya. Serentak bareng-bareng. Kalau kita bareng. Apa kata guru saya di Libanon? Ja'al Islam di Indonesia bila harbin wala saifin. Islam datang ke Indonesia tanpa ada pertempuran dan tanpa angkat senjata. Allahu Akbar. Hati saya itu bergemuruh. Bergemuruh. Ini guru saya aslinya dari Ethiopia di desa Habasyah, Al-Habsyi. Habasyah itu kota Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu muadzin pertama sahabat baginda Rasulullah SAW. Adanya di Ethiopia. Beliau hijrah ke berbagai negara di Timur Tengah, akhirnya menetap di Libanon. Beliau mengatakan demikian. Ja'al Islam di Indonesia bila harbin wala saifin. Islam datang ke Indonesia tanpa pertempuran dan tanpa angkat senjata. Dengan apa? Akhlak yang dibawa oleh para waliullah yang ada di Indonesia. Yang lebih terkenal Tis'ah waliullah, 9 wali yang berada di tanah Jawa. Masih banyak juga wali-wali di luar tanah Jawa, di Aceh ada, di berbagai macam daerah. Ini membawa dengan apa? Islam. Dengan akhlak mereka lah umat Islam, umat manusia Indonesia memeluk, kebanyakan dari mereka memeluk ke dalam Islam, sehingga Islam berada di dunia yang terbesar. Adanya di mana? Umat Islam terbesar di dunia adanya di mana? Negara kita, Pak. Allahu Akbar. Ini kita syukuri Bapak Ibu. Kita syukuri. Arab Saudi pencetus pertama kali Islam di kota Mekah kalah dengan Indonesia. Kalah, Pak. Berbagai macam negara Timur Tengah juga kalah, semuanya Irak, Lebanon, Suriah. Dengan Indonesia kalah, masih banyakkan di Indonesia. Kalau kata Cak Nun kenapa Cak Nun? Iya. Indonesia itu tetesan air yang turun dari surga. Netes berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita melempar batu Pak tumbuh, betul. Kita melempar ini tumbuh. Ini maaf Pak, kita boleh perbandingkan dengan negara-negara lain.
kita boleh bandingkan, nggak bisa. Adanya cuma di Indonesia. Kita bersyukur, mudah-mudahan Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu aman, selalu damai, tentram, baik pimpinan dan rakyatnya ini selalu bersatu. Alhamdulillah. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui peringatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid. Apa itu Maulid, Pak? Apa itu Maulid? Hari terlahir. Maulud. Apa Maulud? Yang dilahirkan. Ibu, Bapak lahirin anak, punya anak. Anaknya minta, Bapak ulang tahun katanya. Ibu mau ulang tahun itu. Bapak ibu nggak punya duit, minjem duit di mana saja, 5 juta dapat nih, 5 juta buat acara ulang tahun. Sekarang begitu, Pak. Sekarang ini kita lagi ngerayain ulang tahun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bid'ah? Tidak. Kenapa? Rasul juga merayakan hari kelahiran. Dengan apa? Dengan berpuasa. Suatu ketika ditanya oleh para sahabatnya, Rasul, kenapa Rasul setiap hari Senin itu berpuasa? Fi hadzal yaum wulidtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari ini, hari Senin, aku dilahirkan, maka aku berpuasa di setiap hari Senin. Rasul saja merayakan hari kelahirannya, Pak. Betul. Rasul merayakan hari kelahirannya. Masa kita umatnya, ya, sering ceramah, sering di mana-mana, nggak apa-apa kalau ada panitia mau merayakan, kasih semampu kita. Mau 20.000, mau 50.000, silakan. Buat siapa? Buat pimpinan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memberikan makanan, kasih yang bagus. Ini pisang udah pada layu-layu, pisangnya dikasih. Buat apa? Buat acara maulid. Jangan. Pisang yang montong, pisangnya yang keren, kasih buat apa? Buat perayaan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hikmah daripada peringatan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semuanya ya menjadi pribadi yang disiplin, yang dalam bekerja kita selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja kita secara personal. Man khutimah, man khodama khutimah. Gini aja, Pak. Saya juga berada di barisan, Pak. Maaf, saya berada di barisan. Apa? Barisan Ansor Serbaguna. Ulama-ulama mengatakan ini, man khodama khutimah. Siapa yang berkhidmah kepada negeri akan dikhidmati nanti, akan dikhidmati. Udah, kita mau khidmah saja, berbaktilah, berbakti kepada negeri. Itu saya, Pak. Udah, nanti masalah pangkat apa itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan lihat baik-baik. Penting kita tingkatkan kualitas kedisiplinan kita, kinerja kita. Untuk apa? Hikmah kepada negeri kita yang kita cintai. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman kita. Ibu yang di luar kan apa? Bisa sendirian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di hari maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan ini,
kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersyukur dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini angkatan-angkatan kita berkait TNI, AD, AU, udara, laut, semua di masing-masing ininya itu membuat ya merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Jangankan kita para tentara, presidennya juga membuat di istana. Alhamdulillah. Janganlah, gak usah bilang itu bid'ah, ini bid'ah, enggak, tidak bid'ah. Toh walaupun bisa dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang hasanah, yang baik, begitu Bapak. Bid'ah terbagi dua, ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semuanya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Ini semua tanya bapak-bapak. Kemarin ada nggak 2006 sampai 2008 itu yang tugas di Libanon? Nggak ada ya? Jadi yang bertugas ke Libanon. Saya 2006, 2008, 2009 di Libanon. Itu TNI kita ada 1000 UNIFIL di perbatasan Israel dan Palestina, Israel dan Libanon. Itu saya berbarengan dengan AHY Agus Yudhoyono. Waktu itu beliau masih tugas di sana. Semuanya mudah-mudahan pemimpin kita yang berada di Indonesia, tentara-tentara kita, baik AD Angkatan Darat, AU Angkatan Darat, AL Angkatan Laut, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam menjalankan tugas dimanapun berada. Allah selalu menjaga mereka. Allah berikan keluarganya mereka yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti pada agama, berguna buat nusa bangsa dan agama. Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini bisa berangkat haji. Di kampung saya, ibu, bapak, itu ada tukang daun singkong berangkat haji. Kenapa kita nggak bisa? Loh, saya prajurit loh. Bisa, semuanya bisa berangkat haji. Saya mahasiswa Pak, dari ongkos dari negara, dari Libanon ke Saudi Arabia berangkat. Kita pakai ongkosnya, pulang dikasih duit 100 juta. Alhamdulillah. Tuh Pak, kalau orang belajar di kampung saya ada Pak, tukang daun singkong berangkat haji. Cuma bukan untuk jual daun singkong doang Pak, tanahnya juga dijual. Berangkat haji. Karena Allah ya teman-teman, Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.